Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikina qala inni lam ab'as la'ana wa innama bu'istu rahmatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa dia berkata, kepada Rasulullah dikatakan, berdoalah untuk keburukan orang-orang musyrik. Maka beliau menjawab, saya diutus tidak untuk menjadi pelaknat. Saya diutus hanyalah untuk menjadi rahmah. Jadi melihat perangai orang-orang yang membuat kerusakan itu, maka ada sahabat yang datang ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, doakan mereka supaya mereka ini dilaknat. Ya, dilaknat. Berdoalah untuk keburukan bagi mereka orang-orang musyrik ini. Karena doa Rasul itu mustajab. Langsung dijawab oleh Allah SWT. Maka disuruhlah Rasul ini untuk berdoa agar keburukan-keburukan menimpa orang-orang musyrik ini. Tapi apa jawaban Rasul? Ya, jawaban Rasul, inni lam ab'as la'ana. Sesungguhnya aku diutus bukan untuk melaknat siapapun. Ya, wa innama bu'istu rahmatan. Tapi aku diutus, kata Rasul, untuk membawa kesejahteraan, menjadi rahmah. Nah, kan itu, bu'istu rahmatan, menjadi rahmat, bukan untuk melaknat. Itulah kepribadian yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Artinya apa? Jangankan mendoakan sesama muslim untuk celaka, orang musyrik saja pun tidak boleh didoakan supaya dia celaka. Begitulah indahnya Islam itu. Terkadang tidak, kita doakan supaya matilah nyanyi, dibai di comok dia 7 modul hendaknya. Orang musyrik saja tidak boleh kita doakan seperti itu, apalagi sesama muslim. Semestinya tidak. Ketika dia berbuat jahat itu, kita doakan, ya Allah, agilah pencerahan di dalam hatinya, terangilah hatinya ya Allah, tunjukilah dia kepada jalan yang benar. Apalagi sempat melakukan sholat hajat, itu luar biasa itu, membunuh benar. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Kita baca sejarah kehidupan itu. Ketika Rasulullah berangkat ke kota Taif itu, rencana untuk menjajaki hijrah ke sana. Alun masuk ke kampung, tapi disambutlah dengan lemparan batu. Lemparan batu yang datang kepada Rasul. Sampai-sampai malaikat menyebutkan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membalikkan 2 bukit itu supaya aku timpakan ke masyarakat ini, masyarakat Taif itu. Kata Rasul, jangan. Mereka itu belum tahu. Mereka orang-orang yang belum tahu. Satu saat mereka pasti tahu dan pasti menerima kebenaran. Begitu indahnya kepribadian yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah sebagai warga dunia, bukan mendoakan orang lain supaya celaka. Itu. Jadi dijawab dengan tegas oleh Rasulullah SAW, ini lam ab'as la'ana. Aku diutus bukan untuk melaknat siapapun, termasuk orang-orang musyrik. Ya, wa innama bu'istu rahmatan. Tapi aku diutus untuk membawa rahmat.
ucapan Rasulullah SAW. Itulah peran kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, sebagai pribadi yang unggul, sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, dan terakhir sebagai warga dunia. Nah, sekarang setelah semuanya itu kita lakukan sebagai sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasil pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Dengan menjalani kehidupan yang didasari oleh sikap pengabdian semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu tadi, maka akan muncul sikap penyerahan diri untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi setelah kita mengabdi semata-mata kepada Allah, iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, kami mengabdi. Nah, konsekuensi dari itu maka muncullah isti'anah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tidak kepada yang lain-lain, tidak kepada jin, kepada syaitan, hantu belau segala macam. Nah, tidak, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah itu. Konsekuensi dari pengabdian kita kepada Allah, maka otomatis muncul mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap inilah yang akan mengantarkan kita pada sebuah kondisi kesadaran yang disebut dengan takwa. Ya. Di mana kata takwa ini berasal dari kata at-taqwa yang berarti terjaga. Terjaga. Karena didasarkan pada akar katanya yakni waqa. Nah, dalam arti yang sebenarnya kata terjaga ini berarti terjaga dari perbuatan yang bukan dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Ya. Dengan kata lain, terjaga itu meniscayakan sebuah perbuatan yang selalu merujuk pada pengabdian kepada Allah. Tentu saja perbuatan tersebut perbuatan yang baik, dan berdasarkan hal ini maka kata terjaga itu mengandung arti terhindar dari perbuatan yang tercela karena selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu minta tolong, minta perlindungan. Iyyaka nasta'in. Ya, itu. Oleh karena itu, takwa yang merupakan aktivitas kedekatan dan pelibatan Allah dalam perbuatan manusia sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah dijelaskan itu, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Pasti. Nah, tidak usah khawatir, Allah pasti akan melindungi. Nah, tidak usah khawatir. Tidak perlu pakai apa namanya jimat bagaimana untuk menjaga. Allah pasti melindungi. Nah, tapi mampan pula Ustaz. Satu sudah dikobekkan jimat ke pinggang dia pun ada mempajar kelendon. Syirik sudah itu. Dia gara-gara kobek pinggang dan dikobekkan tali dari bonang tahapunya. Ndak ada mempajar kelendon. Atau dikalungkan di sikanya. Ndak ada mempajar kelendon. Syirik sudah itu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ada Rasulullah tidak berupa jimat, namo keborektan namanya tu. Ada namo keborektan. Kesudahannya mengapa diganti nama pajak, tapi keborektan namanya tu ni.
Pandai hari ganti lah nama pajago. Namanya lah elok dia buat. Hari ganti namanya. Gara-gara pandai tu jaga. Siapa mengacanya? Aduh, si anu dukun itu ni. Bogek bodan nama pajago gantilah ini pandai omong. Digantilah. Gantinya golondol punya makna. Kau punya makna masih lumayan. Ikon dulu jelas apa maknanya. Itu. Pada jelas sebut wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tidak usah khawatir. Allah akan lindungi itu. Nah, maka dengan demikian, dan ini dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ana, kan? Sungguhnya Allah beserta kita, kata Rasul, kan? Ketika beliau berangkat hijrah bersama Abu Bakar itu, kan? Bersembunyi di bukit di gua Hira, kan? Di gua Gua Sur, kan? Bersembunyi di situ. Dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Muhammad. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah beserta kita. Masuk engkau ke dalam gua tu, berondok di situ. Tidak lama datang pasukan berkuda yang menyusul mereka untuk membunuh Muhammad. Nah, karena waktu itu siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati diberi hadiah 100 ekor unta. Berapa tu 100 ekor unta tu? Tanggung tu no, godangnya kan. 100 ekor unta. Unta itu mau 40 jutaan itu. Ya, harganya. Di atas kau boleh. Kalau kau boleh paling 20-an lah. Di atas kau boleh. Mau 40-an itu. 100 ekor. Berapa kepiang? Maka semua semangat mengejar Muhammad untuk membunuh atau menangkap hidup-hidup. Luar biasa. Tapi karena itu tadi wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah itu beserta orang yang bertakwa. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah itu beserta kita, kata Muhammad. Abu Bakar lah menggigil. Mendongak pasukan datang. Allah lindungi mereka. Dengan apa Allah lindungi? Cukup dengan laba-laba saja. Ditutuplah dek laba-laba dengan jaringnya itu pintu gua ini. Dengan ditutup oleh laba-laba ini, nalar mereka jalan. Ini mungkin yang mau masuk no. Kok masuk habis ke sarang itu kok. Hanya dengan jaring laba-laba yang rapuh, lemah, itu yang melindunginya dari ancaman orang-orang kafir Quraisy itu. Luar biasa. Mungkin masuk, kok masuk habis kok. Sarang lawah kok. Nah. Dan riwayat itu ceritakan babunya lo cicak. Enggak. Adonya itu ada bunyi. Maka cicak ini termasuk makhluk yang celaka ini. Makhluk yang celaka ini. Cicak ini. Tapi tetap logika berpikir mereka yang sehat itu yang mereka pakai. Tidak mungkin kalau ada yang masuk ke dalam pasti jari yang lawah akan rusak. Itu adalah utuh. Maka akhirnya mereka pergi. Meskipun cicak memberitahu ada mereka di dalam, tapi dilindungi oleh Allah hanya dengan jaring laba-laba. Itulah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Cicak itu memang luar biasa. Dalam sejarah-sejarah itu sering kali muncul itu. Peristiwa Nabi Ibrahim juga kan, cicak juga itu kan. Cicak ini makhluk yang luar biasa.
Dia tidak pernah berusaha, makanan itu datang kayaknya. Ya kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap diam-diam. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nyamuk yang datang. Nah, itu makhluk luar biasa itu. Udah payah-payah mengokeh bagaimana mencari makan loh. Datang aja gitu. Maka hidupnya seperti itu. Waktu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup itu, datang burung pipit, bolak-balik mengambil air dengan paruhnya yang kecil itu untuk memadamkan api yang besar. Digolakkan dari cicak itu. Wahai pipit, apa pekerjaanmu itu? Tidak akan mungkin bisa engkau padamkan itu, api yang besar itu. Dijawab dek burung pipit, hanya jawabannya, betul, cicak itu kan mungkin bisa dipadamkan dengan air yang ada di paruhku ini. Tapi paling tidak aku ingin memperlihatkan kepada Allah bahwa aku sabolah sama Nabi Ibrahim, sabolah sama kebenaran. Itu aja nyonya. Ini sabolah sama kemungkaran, supaya Allah bisa melihat itu. Nah, jadi wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Banyak itu di antara kita, banyak seperti itu. Ada anak kecil pondok mau ganti namanya, boyek benar. Ya, diubahlah nama jadi tak apa-apa lo namanya enggak. Ada meyakini pakai kobek apa cakap jimat. Tidak ada itu. Semua itu syirik. Syirik. Orang bertakwa itu selalu dia minta tolong kepada Allah. Ya, orang bertakwa itu selalu dia minta tolong kepada Allah. Isti'anah hanya kepada Allah Ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi manusia mendapatkan kepastian untuk mendapatkan rasa aman, rasa tentram, bahagia dari Allah. Itu jelas. Dengan apa bisa dirasakan itu? Dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Nah, jelas itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Akan diadakan oleh Allah jalan keluar baginya. Ya. Kemudian apalagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang itu bertakwa. Nah, kemudian disebutkan lagi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjauhkan baginya kemudahan, menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Tidak ada kesulitan-kesulitan, semua Allah berikan kemudahan baginya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Itu janji Allah. Janji Allah ini tidak sama dengan janji caleg. Nah, kalau janji Allah ini pasti,
Kok janji caleg kalau nonton tule? Nah, itu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan itu akan melahirkan konsekuensi sosiologis. Jaminan akan kemudahan dalam urusan, kecukupan dan kelapangan rezeki. Jaminan ketenangan karena diampuni kesalahan dan dilipat gandakan pahala. Dalam bahasa sosiologis, konsep-konsep itu disebut dengan kemakmuran, prosperity. Ya. Kemakmuran yang dimaksud di sini bukan saja memiliki kecukupan materi, tapi juga ketenangan rohani. Ya. Hal ini dapat diraih dengan menjadikan ketakwaan sebagai nilai yang tercermin dalam sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab. Nah. Kemudian kemakmuran itulah yang akan melahirkan sebuah kondisi dalam kehidupan orang bertakwa, yakni terhindar dari kesulitan ketika pengabdian terus dilakukannya. Itu janji Allah. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Janji Allah itu. Sungguhnya orang-orang beriman, mereka mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Janji Tuhan itu. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Jadi setelah memperhatikan berbagai penjelasan dalam surah Al-Fatihah ini, maka ada beberapa hal yang dapat diambil pelajaran sebagai petunjuk untuk mengarungi kehidupan ini. Pertama, surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka Al-Quran, ya, yang berisi seluruh kandungan Al-Quran atau inti Al-Quran, yaitu pandangan hidup dan jalan kehidupan. Ya. Kemudian uraian lain dari penjelasan mengenai inti surah Al-Fatihah ini adalah jalan hidup. Surah Al-Fatihah ini menguraikan jalan hidup manusia sebagai makhluk yang mengabdi kepada Allah. Cara-cara menjalani hidup bagi manusia dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ini, yang meliputi seluruh aktivitas manusia berfungsi sebagai bentuk penghambaan dan pengabdian. Yang kedua, surah Al-Fatihah ini menguraikan mengenai bagaimana manusia memperkuat kesadaran untuk iman kepada Allah yang Maha Rahmah, yakni membenarkan Allah dan apa yang datang dari Allah, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menciptakan rahmah di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, surah Fatihah ini menguraikan makna-makna ayat Allah untuk membangun dan membangkitkan komitmen manusia untuk mengabdi kepada Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Maka uraian-uraian ini berkenaan dengan semangat ini terlihat pada alur kehidupan kita manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, diberi rezeki, dibina, dibimbing oleh Allah SWT melalui turunnya wahyu Al-Quran dan diutusnya Rasulullah SAW. Itulah dia uraian surah Al-Fatihah ini. Alur inilah yang ditekankan oleh penjelasan dalam surah Al-Fatihah ini untuk membangkitkan komitmen kita agar kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selesai Al-Fatihah, insyaallah pada kajian yang akan datang kita mulai masuk surah Al-Baqarah. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.